Sepinya pusat perbelanjaan di ibu kota seperti Pasar Tanah Abang disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya maraknya toko online. Toko online kini menjadi pilihan warga untuk berbelanja karena dianggap lebih efisien. Cukup dengan memesan barang yang dimaksud, pembeli tinggal duduk manis sebelum barangnya dikirim. Kemudahan ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Dan seperti sudah diprediksi, toko online berpotensi menggerus pasar dari toko-toko offline yang sebelumnya sempat berjaya. Kalau menurut saya ya, dilihat dari perspektif saya nih, beberapa media online juga. Jadi itu kan kalau toko online ini kan bikin efisien ya, dimana pengunjung tuh tidak perlu keluar ongkos biaya, tidak perlu bisa dari manapun dia dapat belanja. Jadi sehingga keefisienan ini akan mematikan pasar-pasar toko offline gitu sih. Kehadiran toko online sejatinya murni sebagai bentuk persaingan usaha. Hanya saja persaingan itu tidak seimbang ketika ada pihak yang dikorbankan. Kalau menurut saya ini cukup persaingan bisnis ya, karena kan semakin tahun kita kemajuan zaman di mana teknologi itu semakin berkembang. Nah, Meskipun toko online menawarkan banyak kemudahan, namun tidak serta-merta bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mereka yang lanjut usia tentu kesulitan untuk menggunakan toko online karena layanan itu tidak ramah bagi mereka. Kesian ini di mana yang sudah berumur, dia kan tidak bisa mengikuti teknologi. Jadi sehingga toko online ini akan mempersulit mereka yang berdagang. Jadi ini cukup efektif untuk mematikan toko-toko offline seperti kayak di pasar. Contohnya kayak kita lihat di berita seperti di Tanah Abang kemarin. Sementara itu, kehadiran TikTok Shop menjadi ancaman serius bagi industri e-commerce dan pasar tradisional Indonesia. Tentu saja karena platform tersebut menghadirkan pengalaman berbelanja yang dilandasi big data sehingga menciptakan fenomena pembelian yang impulsif. Tokonya mulai sepi karena maraknya toko online seperti TikTok Shop gitu. Karena gimana pun teknologi ini harus kita ikuti ya. Kita nggak bisa menolak teknologi karena kalau kita tidak mengikuti teknologi akan seperti kemunduran zaman gitu. Jadi kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti itu. TikTok Shop tidak bisa dipungkiri telah menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi konsumen. Hal itu telah disikapi dengan bijak oleh pemerintah sehingga para pedagang di pusat perbelanjaan tetap terlindungi. Oke, sebenarnya ini kalau dibilang buruk atau enggaknya ini 50-50 ya, karena toko online ini sebenarnya juga membuka peluang pekerjaan gitu, tapi juga mematikan beberapa sektor. Jadi dibilang terlalu buruk juga enggak, dibilang terlalu bagus juga enggak, karena akan efeknya tuh kanan kirinya tuh sama gitu. Jadi 50-50 lah untuk buruknya. Sepinya pusat perbelanjaan tidak semata-mata karena kalah bersaing dengan para pedagang di sosial e-commerce seperti TikTok Shop. Pasalnya, di era sekarang ini dibutuhkan kreativitas lebih sehingga pusat perbelanjaan kembali dikunjungi pembeli. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Habar.